大将軍になる男だ。中華を統一する最初の王となる。リムズマ。Kisah diawali pada tahun 255 sebelum Masehi di negara Tiongkok Barat, yaitu Kerajaan Qin. Terlihat kereta gerobak yang membawa para budak untuk dijual. Kereta itu berpapasan dengan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh salah satu dari 6 jenderal besar di Qin. Salah satu anak budak di dalam kereta tersebut kagum melihat jenderal dan pasukannya. Budak kecil itu bernama Xin. Xin dijual kepada keluarga petani untuk dijadikan pelayan. Xin berkenalan dengan budak yang telah bekerja di sana yang bernama Piao. Di saat bekerja, Xin mengeluh karena dirinya terlahir sebagai budak dan ia berencana untuk kabur dari tempat itu. Namun Piao mengatakan itu tidak mungkin, karena bila seseorang terlahir sebagai budak akan tetap menjadi budak. Anak dari seorang budak akan tetap menjadi seorang budak. Namun ada satu jalan keluar, yaitu dengan pedang. Menjadi seseorang yang berguna bagi negara untuk berperang. Keesokan harinya, Xin dan Piao berlatih pedang dengan ranting kayu. Mereka bertekad berlatih tarung sebanyak 10.000 kali. Dari situlah mereka berdua bermimpi untuk menjadi seorang jenderal hebat di bawah langit dan keluar dari tempat itu bersama-sama. Hingga dewasa mereka berdua tetap berlatih tarung untuk mencapai 10.000 kali pertarungan. Di pertarungan ke-1253, saat mereka sedang berlatih tarung, ada seorang bangsawan yang melihat dan menghampirinya. Dikarenakan kedatangan bangsawan tersebut, Xin mengalami kekalahan dan ia marah kepada bangsawan itu. Piao segera menenangkan Xin. Bangsawan itu bertanya dari mana mereka belajar bertarung. Dengan kesal, Xin mengatakan kalau mereka tidak belajar dari siapapun. Kemudian bangsawan itu meminta maaf dan beranjak pergi. Setelah itu, Xin dan Piao balik ke rumah tempat mereka tinggal. Di halaman rumah, mereka melihat bangsawan tadi yang ditemuinya ada di rumah majikan mereka. Sang majikan menjelaskan kalau mereka kedatangan salah satu menteri kerajaan yang bernama Sobunku. Menteri itu akan membayar kebebasan Piao, tetapi tidak untuk Xin. Di dalam gubuk, Xin mendengarkan pembicaraan mereka bahwa Piao akan bekerja di istana kerajaan. Piao meminta kepada Sobunku untuk membawa Xin juga. Namun Sobunku menegaskan hanya mengambil satu orang saja dan itu hanya Piao. Akhirnya Piao meminta 1 hari untuk memikirkannya. Malam harinya di dalam gubuk, Piao berbicara kepada Xin. Mereka sudah berlatih keras selama ini dan bisa mewujudkannya untuk menjadi seorang jenderal hebat di bawah langit. Namun Piao berberat hati untuk meninggalkan Xin. Xin mengatakan jangan menolak dikarenakan dirinya. Piao pun berkata bahwa dirinya tidak akan menolaknya. Ia akan pergi. Lalu sebagai perpisahan, mereka berlatih tanding untuk terakhir kalinya. Mereka berdua saling memberi semangat. Xin bertekad akan segera menyusul Piao. Setelah ditinggalkan Piao, Xin berlatih lebih keras lagi untuk mengejar dan menyusul Piao. Hingga pada suatu malam saat Xin sedang tidur, dirinya mendengar sesuatu dari luar gubuk. Saat ia membuka pintu, ternyata Piao yang datang dengan bersimbah darah. Xin menangis histeris melihat kedatangan Piao dalam kondisi sekarat, sehingga majikannya pun datang mendengar teriakan Xin. Piao menceritakan bahwa di istana kerajaan telah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh saudara raja. Lalu Piao memberikan Xin sebuah peta. Ia mempunyai permintaan agar Xin pergi ke sana yang terletak di dekat desa Koki, desa yang berisi para perampok. Sebelum menemui ajalnya, Piao berbisik kepada Xin kalau dirinya akan selalu bersamanya dan meminta kepada Xin untuk pergi ke seluruh penjuru dunia.
Setelah Pio tiada, Shin bergegas pergi dengan membawa peta tersebut dan pedang yang ada di samping Pio. Dengan kesedihan yang mendalam, Shin berlari cepat menuju tempat yang ada di dalam peta. Saat memasuki perbatasan desa Koki, ada satu sosok yang memperhatikan Shin. Setelah Shin pergi, pasukan kerajaan pun datang. Pimpinan pasukan yang bernama Saji memeriksa jasad Pio dan mengatakan bahwa itu adalah mayat dari penipu. Warga desa berdatangan dan menanyakan apa yang telah terjadi. Tanpa basa-basi, Saji menghabisi semua warga yang menanyakannya dan memerintahkan pasukan untuk membantai semua orang yang ada di desa. Salah satu pembunuh bayaran yang ada di situ mencurigai adanya keganjilan dikarenakan pedang Pio tidak ada. Kembali kepada Shin yang sedang berlari menuju tempat yang ada di dalam peta. Saat memasuki desa Koki, Shin dihadang beberapa perampok. Para perampok tertarik dengan pedang yang dipegang Shin. Salah satu perampok melemparkan uang ke dalam ilalang, yang ternyata ada satu sosok dengan pakaian aneh. Sosok itu ternyata yang memberikan informasi kepada para perampok kalau Shin memasuki desa Koki. Dengan sigap, Shin menghajar semua perampok yang ada di situ dan segera pergi. Di tempat lain, di dalam istana kerajaan, pasukan melaporkan kepada saudara raja yang melakukan pemberontakan bahwa desa tempat Pio ditemukan sudah dibakar habis. Namun sang raja belum diketemukan. Saudara raja yang memberontak itu adalah Seikyo. Seikyo memerintahkan untuk segera menemukan dan membantai raja yang tak lain adalah kakaknya sendiri, agar dirinya bisa dinobatkan sebagai raja berikutnya. Shin yang telah sampai di tempat tujuan melihat sebuah gubuk dan ia segera memasukinya. Saat dirinya memasuki gubuk tersebut, Shin kaget dan bingung dengan apa yang dilihatnya. Di dalam gubuk, Shin melihat sosok Pio yang sedang duduk. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dirinya melihat sendiri kalau Pio telah tiada di depan matanya. Namun tiba-tiba saja gubuk itu diserang seseorang hingga hancur. Penyerang tersebut mengatakan kalau ia akan membunuh Raja Kin Heisei. Penyerang tersebut ternyata seorang pembunuh bayaran bernama Sokyo yang ditugaskan untuk membunuh Raja Kin. Sokyo mengatakan kalau seseorang yang telah dibunuhnya sangat mirip dengan sang raja dan ia merasa tertipu. Shin yang pada awalnya merasa bingung dan tidak tahu akhirnya mengerti dengan situasi sebenarnya. Orang yang sangat mirip dengan Pio adalah Raja Kin Heisei. Itulah sebabnya Pio diutus ke istana kerajaan untuk menyamar sebagai Raja Kin Heisei. Dan Sokyo adalah pembunuh bayaran yang telah membunuh Pio yang sangat mirip dengan sang raja. Dengan rasa amarah, Shin berteriak akan membunuh mereka semua. Shin lalu segera menyerang Sokyo, namun Sokyo lebih kuat dan berpengalaman. Shin dengan mudah dijatuhkan. Heisei lalu meyakinkan kepada Shin, saat ini fokuslah untuk membalas dendam Pio. Shin yang dipenuhi rasa amarah dan dendam segera menyerang Sokyo dengan kekuatan penuh. Dengan dibantu sang raja, Shin pada akhirnya dapat mengalahkan Sokyo. Lalu Heisei mengatakan kepada Shin kalau dirinya tidak akan tinggal diam bila Shin akan mencoba membunuhnya. Sudah banyak orang yang telah kehilangan nyawa untuk melindunginya termasuk Pio. Terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Terlihat desa tempat Shin tinggal telah habis terbakar dan mereka sudah terkepung. Pasukan kerajaan sudah bergabung dengan pemberontak. Tidak ada pilihan lain selain mereka melawannya. Namun tiba-tiba muncul seseorang dengan pakaian aneh bertopeng burung yang mengatakan bahwa dirinya tahu jalan lain untuk menghindari kepungan pasukan kerajaan. Shin tidak mempercayainya karena di awal sosok aneh itu telah menjebaknya, namun tidak dengan Heisei. Raja mempercayainya dikarenakan ia meminta bayaran kepada raja dan ini membuat raja lebih mudah percaya. Kemudian sosok aneh itu membuka topeng dan memperkenalkan diri. Ia bernama Karyoten. Lalu mereka segera bergegas meninggalkan tempat itu dengan Karyoten sebagai penunjuk jalan. Di dalam goa, Shin yang masih bimbang dan marah akan kematian Pio bersitegang dengan sang raja. Shin tidak terima akan kematian Pio sebagai pengganti raja. Raja Heisei memberi dua pilihan kepada Shin, kembali menjadi budak atau membantu raja yang lemah. Dan Shin memilih jalan untuk membantu sang raja.
Satu-satunya harapan mereka yang bisa diandalkan adalah Shobunku. Mereka memiliki titik pertemuan dengan Shobunku di barat. Di istana kerajaan, Seikyo kecewa dan marah mengetahui bahwa bawahannya gagal membunuh sang raja. Menteri bawahannya Seikyo mengatakan bahwa Raja Issei sedang dikejar oleh Saji dan pembunuh bayaran lainnya. Tak lama kemudian datanglah seseorang memasuki altar kerajaan. Dia adalah salah satu 6 jenderal senior terakhir di kerajaan Qin yang bernama Jenderal Aoki. Jenderal tersebut adalah jenderal yang dilihat Shin sewaktu kecil. Jenderal Aoki membawa kepala Shobunku dan mengatakan telah menghabisinya. Jenderal Aoki meminta untuk memiliki tanah Shobunku berserta isinya. Pada awalnya menteri kerajaan merasa keberatan atas permintaan Jenderal Aoki, namun Seikyo menyetujuinya. Setelah berterima kasih, Jenderal Aoki pun meninggalkan altar kerajaan. Di tengah perjalanan menuju barat, Shin, Issei, dan Karyoten dihadang dan diserang pembunuh bayaran. Shin lalu menghadapi dan melawan pembunuh bayaran yang menyerang mereka. Merasa terdesak melawan Shin, pembunuh bayaran itu akan melarikan diri dan menyerang Issei dengan senjata sumpit. Dengan cepat, Shin menghabisi pembunuh bayaran yang akan menyerang Issei. Shin telah menang, namun tak lama kemudian ia jatuh pingsan. Ternyata dirinya terkena senjata beracun di pertarungan tadi. Setelah siuman, Shin mengetahui kalau mereka sudah sampai di tempat pertemuan dengan Shobunku, yaitu tempat peristirahatan raja terdahulu di daerah perbatasan pegunungan. Issei mengatakan kalau luka Shin diobati oleh Karyoten. Tak lama kemudian datanglah Shobunku bersama pasukannya. Shobunku merasa bersalah dengan apa yang terjadi dengan sang raja. Dirinya telah merencanakan semuanya dengan sempurna, namun gagal menjalankannya. Di kerajaan, Seikyo mengambil alih seluruh kerajaan dan 80.000 pasukan. Setelah makan dan beristirahat, Shobunku menceritakan rencananya yang sempurna gagal dikarenakan Jenderal Aoki. Sang jenderal yang telah lama pensiun dan tidak memperdulikan politik kerajaan tiba-tiba muncul mengejarnya. Di saat kondisi yang terjepit, Pyo yang selama ini bersembunyi tiba-tiba menunjukkan dirinya. Dengan memiliki wajah yang serupa dengan sang raja, Pyo memberi semangat kepada pasukan dan mampu mengembalikan api semangat pasukan. Pyo memisahkan diri dari pasukan sebagai umpan dan dikejar oleh tentara pasukan Jenderal Aoki. Mendengar cerita Shobunku, Shin merasa bangga atas keberanian Hyo. Kemudian mereka merencanakan untuk merebut kembali kerajaan dengan meminta bantuan dari pasukan gunung. Walaupun kemungkinan kecil suku gunung akan membantu, tetapi mereka akan mencoba mencari dan bertemu dengan Raja Gunung untuk meminta bantuan. Dalam perjalanan mencari Raja Gunung, mereka dihadang dan ditangkap oleh orang pegunungan. Lalu mereka dibawa untuk menghadap kepada Raja Gunung. Issei memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah raja dari dinasti Qin di hadapan Raja Gunung yang bernama Yotanwa. Issei mengutarakan kalau dirinya datang untuk meminta bantuan kepada Yotanwa, sang Raja Gunung. Raja Gunung menolaknya dikarenakan suku Gunung dan Qin tidak ada hubungan apapun. Nenek moyang mereka, suku Gunung dan Qin dulu memang beraliansi. Dikarenakan raja terdahulu telah meninggal, suku Gunung dibantai dan dikhianati oleh Qin. Maka dari itu, suku Gunung kembali ke pegunungan. Dengan bersungguh-sungguh, Issei meminta maaf atas pendahulunya yang mengkhianati suku Gunung dan menceritakan tujuannya untuk mempersatukan Cina. Namun, Raja Gunung tetap tidak menerima dan akan mengeksekusi mereka. Dengan sigap, Shin melepaskan diri saat akan dieksekusi. Dalam ketegangan yang terjadi, Issei dan Shin kembali meyakinkan Raja Gunung. Tujuan Issei adalah mimpi semua orang untuk menghapus batas-batas menuju kedamaian, yaitu mempersatukan suku Gunung dan Qin, menundukkan ke-6 kerajaan dan mempersatukan Cina. Sesaat Raja Gunung termenung mendengarnya. Kemudian Raja Gunung membuka topengnya dan ternyata Raja Gunung Yotanwa adalah seorang wanita. Shin dan yang lainnya terkejut dan tidak menyangka kalau Raja Gunung adalah seorang wanita. Dengan lantang, Yotanwa memerintahkan untuk mengumpulkan semua tentara dari gunung terdekat dan bersiap untuk bertempur.
Lalu mereka menyusun strategi dan rencana untuk menyusup dan menyerang kerajaan dengan menyamar sebagai suku gunung. Alih-alih ingin menghidupkan kembali aliansi antara suku gunung dan kerajaan Qin, musuh pasti akan menerima mereka untuk membuka gerbang dan mereka bisa memasuki kota tanpa terluka. Di gerbang, utusan kerajaan mengatakan bahwa hanya 50 orang saja yang boleh memasuki kota. Saat memasuki gerbang kerajaan, disitulah pertarungan dimulai. Sesuai rencana, mereka membagi menjadi 2 bagian. 10 orang menyusup melalui jalan rahasia menuju ruangan utama kerajaan, lalu sisanya menyerang menuju pintu depan. Saat menerobos pintu depan, Ise dan Yotanwa dihadang oleh prajurit kerajaan dan pasukan pemanah. Komandan prajurit kerajaan memerintahkan untuk segera menghabisi Ise dan Yotanwa. Namun pasukan Yotanwa tidak tinggal diam. Di lorong jalan rahasia, Shin dan pasukannya ternyata dihadang oleh pasukan elit kerajaan. Saat bertarung untuk menembus lorong rahasia, tiba-tiba muncul makhluk berbadan besar seperti raksasa yang sangat kuat sekali, yaitu Rangkai. Shin dan suku gunung kewalahan menghadapinya. Dengan susah payah, akhirnya Shin berhasil mengalahkannya. Pasukan Shin berhasil menyusup ke ruangan utama kerajaan. Seikyo yang melihat kedatangan Shin segera memerintahkan Saji, seorang pembunuh bayaran yang dulunya merupakan seorang jenderal, tetapi diasingkan karena melakukan pembunuhan massal yang berlebihan. Suku gunung mencoba melawan Saji, namun mereka bukanlah tandingannya. Shin yang melihat suku gunung dikalahkan merasa geram dan segera menyerang Saji. Ilmu bela diri Saji jauh di atas Shin. Shin terdesak dan terluka parah. Saat akan dihabisi oleh Saji, Shin teringat oleh Pyo. Teringat mimpi mereka untuk menjadi seorang jenderal besar di langit Cina. Dan itu menjadi kekuatan yang kuat untuk tidak mati dan menang melawan Saji. Setelah Saji dikalahkan, Seikyo terkejut, ketakutan, dan lari keluar ruangan. Di luar, Seikyo bertemu dengan Ise. Perkelahian terjadi antara saudara kerajaan, namun Seikyo tidak bisa bertarung dan dihajar habis-habisan oleh Ise. Tiba-tiba datanglah Jenderal Aoki bersama pasukannya yang membuat geger semua yang ada di situ. Jenderal Aoki datang ingin menanyakan kepada Raja Ise apa yang akan Raja lakukan setelah mendapatkan kembali tahtanya. Ise kemudian menjawab dengan lantang bahwa ia akan menjadi raja pertama yang mempersatukan Tiongkok. Mendengar pernyataan Raja Ise, Jenderal Aoki mengatakan bahwa perang saudara di sini sudah selesai. Namun, komandan prajurit tidak menerima akan kekalahan dan menyerang Jenderal Aoki. Dengan 2 kali tebasan tombak, Jenderal Aoki mampu membuat pasukan yang mengepungnya mundur. Di saat komandan pasukan kerajaan akan menyerang Raja Ise, Shin segera menghabisinya. Sebelum Jenderal Aoki dan pasukannya pergi, Shin memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dirinya akan menjadi jenderal hebat di bawah langit. Dengan tersenyum, Jenderal Aoki mengatakan bahwa ini adalah awal dari era baru yang membuatnya semangat. Jenderal Aoki menunggu Shin di medan perang yang sesungguhnya, dan perang saudara ini telah dimenangkan. Mereka semua bersorak-sorai gembira. Shobunku berpikir bahwa Jenderal Aoki secara tidak langsung telah membantu mereka dengan menunjukkan kepala palsu kepada Seikyo dan menjaga tanah beserta keluarganya. Dirinya sangatlah berterima kasih kepada Jenderal Aoki. Di akhir cerita, Shin, Karyoten, dan Raja Ise bertekad akan memperjuangkan tujuan dan mimpi mereka untuk menyatukan Tiongkok. Dan mereka tahu tidaklah mudah untuk meraihnya.